wabarakatuh. Halo sahabat PB Batam, kembali lagi dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat PB Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Mubalik Kota Batam, Ustadz Suyono, dengan mengusung tema Bagaimana Rasulullah Berdakwah. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat ya. Baik, kami silakan pada Ustadz agar menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan bicara tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu ada 2 periode yang dilalui. Pertama di Makkah, sebelum hijrah. Tentunya masyarakat yang dihadapi itu dari sisi keagamaan, keyakinan, perilaku berbeda dengan periode pasca hijrah, yakni di Madinah. Sudah masyarakat yang relatif sudah agak mapan, dan situ ada agama-agama samawi juga. Jadi kalau kita mengkaji memang selama hampir 2-3 tahun lebih ini Rasul SAW menghadapi masyarakat yang berbeda. Ya. Maka ketika di Mekah beliau menghadapi orang musyrik, maka Allah juga turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, Al-Ikhlas, dan juga surat-surat yang lain. Nah, kemudian ketika di Madinah, maka karena masyarakatnya sudah termasuk heterogen di situ, kemudian sudah masyarakat yang lebih berperadaban, maka disitulah lahirnya piagam Madinah dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan apa yang beliau sampaikan oleh Rasul kepada umat manusia ini, Allah sudah memberikan guidance, yakni ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Pertama bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Kalau mengutip Profesor Quraisy, bil hikmah itu ya yang paling utama dari segala aspek ucapan, perbuatan. Profesor Buya Hamka mengatakan bahwa bil hikmah itu bijaksana. Siapa yang kita ajak bicara, bagaimana situasinya dan sebagainya. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Itu kalau kita terjemahkan bebasnya, mudahnya, praktisnya itu kita berikan contoh yang baik. Maka Rasul SAW itu dikatakan sebagai Quran yang berjalan. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu adalah representasi daripada Al-Quran. Jadi wal mau'izatil hasanah, contoh yang baik sangat perlu. Seorang mubalik, bahkan seorang kita semua ini seorang mubalik nih, seorang dai, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Jadi kita memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat, ya. Apalagi kita public figure ataupun kita siapapun umat Islam punya kewajiban dakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berikan contoh yang baik dengan kanan kiri. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Itu memberikan bantahan, jawaban kepada orang yang membantah bagaimana Islam itu dikatakan keliru. Kita bantah dengan jawaban yang baik. Misalnya ada sebagian orientalis yang menyudutkan Islam, maka kita bantah juga secara ilmiah. Itu wajadilhum billati ahsan. Sesuai dengan konteksnya. Karena itu 3 aspek ini adalah satu kesatuan yang memang harus dikuasai oleh kita siapapun. Ya. Nah, kalau kita orang awam bagaimana dakwahnya? Ya minimal berikan yang terbaik untuk kanan kiri. Berikan contoh yang suri teladan yang baik untuk kanan kiri. Yang di dalam bahasa Islamnya adalah uswah hasanah. Contoh yang baik itu barangkali lebih bermakna dan lebih tajam daripada yang lainnya. Meskipun metode yang lain juga tidak boleh ditinggalkan. Karena objek dakwah kita macam-macam. Ada orang yang berislam, masuk Islam karena tertarik dengan keilmuan. Karena tertarik dengan budaya. Tertarik dengan apapun yang dari Islam itu sesuai dengan sisi-sisi mereka. Maka pendekatan sekarang ada pendekatan kultural, dakwah kultural. Ya. Dakwah kultural misalnya kalau di era milenial kultural itu ya kita menguasai media sosial, kita kuasai itu. Itu bisa menjadi sebuah metode dakwah yang sangat bisa diterima oleh kalangan sekarang. Ya. Kalau dulu mungkin harus mengumpulkan sekian orang di masjid mushola, walaupun sekarang wajib juga kita lakukan itu. Tapi sekarang dengan kekuatan dasarnya media sosial ini sebagai kekuatan yang strategis. Ya. Metode yang harus kita kuasai ini. Jadi dengan sekali upload saja kebaikan, kalau yang kita sampaikan dibaca oleh siapapun, oleh kawan kita, atau oleh siapapun yang membaca daripada uploadan kita, tentunya nilai-nilai kebaikan itu akan terus, dan bahkan dunia maya itu lebih tajam daripada dunia nyata.
Jadi artinya ketika aspek ini bil hikmah ya dengan bijaksana baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Uswah hasanah di dunia nyata maupun di dunia maya. Ataupun juga wajadilhum billati hiya ahsan ya. Berikan jawaban secara argumentatif ya, dialektif, dialog ya bukan hanya monologis saja kepada siapapun baik dunia nyata maupun dunia maya. Ini adalah sesuatu metode yang perlu kita kuasai oleh kita semua. Karena itu dengan ayat berangkat ini ya berangkat ayat ini dan juga tentunya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah sesuai dengan zamannya saat itu, kita harus berinovasi. Berinovasi bagaimana Islam ini bisa diterima dengan mudah ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu qaulal layyina kita sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, qaulam baligho dengan bahasa-bahasa yang sempurna. Karena sekarang banyak video yang dipotong-potong tetapi mengurangi daripada makna yang sesungguhnya, makna secara representasi sesungguhnya, sehingga kadang-kadang karena dipotong sehingga muncul perseteruan dua kelompok besar gara-gara dipotong. Dan juga ada kaulan karima, misalnya adalah dengan kata-kata yang mulia dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Ustadz, nah sahabat BB Batam sudah kita simak bersama tadi penuturan dari Ustadz Siono mengenai bagaimana Rasulullah berdakwah. Dan ada satu pertanyaan dari sahabat BB Batam, anonim nih Ustadz, apakah Rasulullah pernah menggunakan metode politik dalam berdakwah? Ya, jadi politiknya yang perlu saya sampaikan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam politiknya politik keumatan yang kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, itu sebuah siasah ya dalam makna yang lebih luas. Di Madinah itu tinggal sangat heterogen. Heterogen, semuanya ada. Yahudi ada, Nasrani ada, semua suku ada. Nah, beliau dengan kekuatan sebagai seorang pemimpin yang mampu bersiasah dengan baik untuk keumatan dan kemaslahatan, maka alhamdulillah Piagam Madinah terbentuk sebagai undang-undang konstitusi yang menaungi seluruh masyarakat Madinah. Secara adil dan merata, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ini sebuah dakwah dari Rasulullah SAW ya dengan bersiasah untuk keumatan dan kebangsaan konteksnya saat itu. Iya, dan itu juga tidak mengundang perpecahan atau keretakan bermasyarakat ya Ustadz? Terjadi suku yang awalnya saling berperang, karena itu didamaikan. Bahkan beliau mampu mempersaudarakan muhajirin dan ansor, pendatang dan juga orang tempatan. Seperti kota Batam coba, ini semua pendatang. Mayoritas kita pendatang, tetapi ada tempatan juga. Disitulah konsep-konsep siasah yang barangkali keumatan kebangsaan bisa diterapkan di kota Batam, menunjukkan Batam yang madani, modern, berwajah kota baru. Masya Allah, itu dia tadi sahabat BB Batam sudah terjawab ya bahwa juga ada metode politik yang dilakukan oleh Rasulullah dalam upayanya berdakwah agar semuanya bisa menjadi satu kesatuan yang baik antar umat beragama, damai, tentram seperti kota Batam tentunya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Baik Ustadz, kami rasa cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah hadir dan menyampaikan tausiah kepada sahabat BB Batam, dan terima kasih sahabat BB Batam telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi, klik tombol like dan juga subscribe. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.